bersama Bapak Anto yang memiliki usaha warkop ini. Saya ingin ada pertanyaan nih Bapak. Sejak kapan Bapak mendirikan usaha ini? Setelah Bapak Anto berhenti dari driver, waktu itu kena musibah tsunami. Nah, jadi untuk mengaliskan profesi, Bapak ya ada KP, kebetulan ada KP keluarga. Jadi diserahkan kepada Bapak usahakan. Tahun berapa mulainya? Ya tahun itulah setelah tsunami. 2005. Iya. Jenis usaha apa nih Pak? Kalau boleh tahu? Nah, ini kita menjual kopi, ya, ada juga yang menjual nasi, sate, ya, martabak, semua lah kebutuhan untuk masuk ke KP ini. Oke, kenapa milih usaha ini? Karena kan yang pertama Bapak usia, Bapak udah tua, nggak mungkin lagi Bapak jadi driver. Kalau driver kan risiko tinggi, makanya Bapak menjual di KP. Kalau di KP ini kan kita kan nggak sibuk kali, ya, bisa untuk biaya keluarga, bisa untuk biaya anak kuliah, gitu. Terus usaha ini tuh jalanin sendiri atau ada karyawan? Oh ya, kita ada karyawan, semuanya kerja harus punya karyawan, kalau nggak bisa ditendel. Semuanya harus punya karyawan. Terakhir nih, untuk lokasi ini itu di mana? Nah, di sini jalan Tengku Panglimanya Makam. Ini jalan protokol nih, jalan Tengku Panglimanya Makam. Makasih ya untuk wawancaranya. Nah, tadi itu adalah salah satu video wawancara saya bersama pemilik UMKM yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah warkop. Bukan coffee shop yang estetik, tapi tempat nongkrong yang paling rakyat dan justru paling menarik kalau dibahas secara strategi. Nama UMKM-nya itu adalah Warjo atau Warung Hijau. Berdiri sejak tahun 2005. Jualannya itu kopi saset, kopi tubruk, mie instan, gorengan, dan minuman lainnya. Pelanggannya itu berbagai macam, ada dari pekerja, ojek online, atau kita sendiri sebagai mahasiswa. Secara sederhana, warkop ini itu hidup dari volume penjualan dan pelanggan tetap. Nah, kalau dilihat dari analisis pastelnya, risiko ini paling krusial buat warkop itu datang dari faktor ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena harga bahan baku seperti kopi, gula, dan mie instan tuh kadang naik, sementara daya beli konsumen warkop itu sensitif dengan harga. Naik 1.000 saja mungkin ya kita sebagai mahasiswa pun akan mikir berulang kali untuk nongkrong di situ. Kalau ini terus terjadi, margin usaha makin kecil dan bisa mengganggu kelangsungan UMKM-nya. Terus kalau dari Porter 5 Force-nya itu resiko terbesar menurut saya adalah tingkat persaingan. Hambatan masuk bisnis warkop itu rendah. Siapapun bisa buka warkop dengan modal yang relatif lebih kecil. Akibatnya pesaingnya tuh ketat dan pelanggan tuh gampang pindah kalau ya dia tidak ada hal yang menarik gitu. Ini lebih krusial dibandingkan ancaman produk pengganti karena pesaingnya itu ada persis di sekitaran kita. Kalau dari analisis internalnya tuh dari segi kekuatannya itu secara internal, kekuatan utama warkop ini adalah lokasi yang strategis dan dekat dengan mahasiswa hubungan. Terus dia warkop itu sering memiliki pelanggan tetap. Ini tuh jelas memberikan nilai lebih karena bikin pelanggan itu nyaman dan balik lagi. Tapi sayangnya keunggulan ini tidak langka dan mudah ditiru sama warkop lain di sekitarnya. Untuk kelemahannya itu warkop ini belum punya konsep yang jelas, mulai dari menu, pelayanan, sampai suasana yang masih standar. Jadi secara keseluruhannya belum sepenuhnya mendukung keunggulan bersaingnya. Terus berdasarkan kondisi eksternal dan internal tadi, strategi yang menurut saya paling tepat adalah Blue Ocean strategi. Kenapa? Kalau tetap di Red Ocean, warkop ini akan terus terjebak di pesaing harga yang ketat. Sementara dari sisi internal, warkop ini belum
cukup kuat untuk perang harga. Karena itu, Warkop ini perlu menciptakan pembeda, bukan sekedar cuma ikut-ikutan doang. Untuk mendukung strategi Blue Ocean, saya memakai elemen ERRC. Elemennya menghilangkan konsep Warkop yang terlalu monoton, hanya datang, minum, pulang. Terus meningkatkan kenyamanan tempat sebagai ruang nongkrong atau diskusi. Menciptakan identitas Warkop sebagai tempat diskusi mahasiswa dan para pekerja kantoran lainnya. Jadi kesimpulannya, Warjo ini sebenarnya punya potensi yang bertahan dan berkembang jika berani keluar dari pesaing biasa atau dia menciptakan nilai baru tersendiri. Dari analisis pastel, Porter, Frio sampai ERRC bisa dilihat bahwa strategi ini bukan cuma teori tapi alat bantu untuk ambil keputusan yang nyata. Itu saja, terima kasih.